Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal Afandi, mahasiswa aktif Universitas Islam Madura, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan membahas mengenai protokol gerbang eksterior dan yang lebih dikenal dengan EGP. Dan secara khusus kita akan mendalami mengenai Border Gateway Protocol atau bisa disingkat BGP. Nah, topik ini sangat penting karena BGP adalah fondasi yang memungkinkan internet dengan berbagai jaringan raksasanya dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Bayangkan peta dunia yang penuh dengan jaringan-jaringan besar. Nah, BGP inilah yang menjadi jalan atau aturan lalu lintas di antara jaringan-jaringan tersebut. Oke, lanjut pembahasan kedua, yakni sebelum kita melangkah lebih jauh membahas mengenai EGP dan juga BGP, kita menganalogikan secara sederhana dulu. Anggap saja internet ini seperti sebuah negara yang besar. Di dalamnya terdapat banyak sekali kota yang berbeda, di mana setiap kota ini mewakili sebuah sistem otonom atau AS. Di dalam sebuah kota tentu ada jalan-jalan kecil dan aturan lalu lintasnya sendiri. Nah, ini bisa diibaratkan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP yang mengatur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Nah, lalu bagaimana cara kita berpindah dari satu kota ke kota yang lain? Kita membutuhkan jalan tol atau aturan lalu lintas. Inilah peran BGP dan inilah peran EGP dan khususnya BGP. Mereka adalah jalan tol dan juga aturan lalu lintas yang memungkinkan kota-kota jaringan ini untuk saling berkomunikasi. Tuh. Nah, apa itu protokol gerbang eksterior atau BGP itu? Nah, jadi apa sebenarnya protokol gerbang eksterior atau EGP itu? EGP adalah sekumpulan aturan atau protokol yang dirancang khusus untuk memungkinkan jaringan-jaringan besar yang berbeda, yang kita sebut sistem otonom atau AS. Nah, untuk saling bertukar informasi tentang jalur atau rute mana saja yang bisa dijangkau melalui mereka. Nah, fokus utama EGP adalah memberitahu AS lain. Contohnya, hey, jika kamu ingin mencapai jaringan X, kamu bisa melewati saya. Nah, ini berbeda dengan IGP seperti OSPF atau RIP yang fokusnya adalah mencari rute terbaik di dalam satu AS saja. Nah, jadi EGP adalah diplomat yang memungkinkan negara-negara jaringan ini untuk saling mengetahui. Tuh. Oke, lahirnya sang raja, Border Gateway Protocol. Dari berbagai jenis protokol EGP yang pernah ada, saat ini ada satu nama yang mendominasi dan menjadi yang terpenting, yaitu Border Gateway Protocol atau BGP. Bahkan jika orang berbicara tentang EGP di era modern ini, seringkali yang mereka maksudkan secara implisit adalah BGP. BGP ini adalah standar de facto atau bisa dibilang protokol yang paling umum dan diterima secara luas untuk routing antar AS di internet. Tanpa BGP, bayangkan jika ada peta yang jelas antar jaringan-jaringan besar di dunia maya dan internet seperti kita kenal tidak akan bisa berfungsi. Begitu. Oke, konsep penting dalam BGP tahap pertama. Nah, untuk memahami cara kerja BGP, ada beberapa konsep kunci. Yang
perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada Autonomous System atau AS. Ini adalah sekumpulan router yang berada di bawah satu kendali administratif dan memiliki kebijakan routing yang sama. Nah, setiap AS ini memiliki nomor identifikasi unik yang disebut ASN. Contohnya, jaringan Telkomsel punya ASN sendiri. Begitu juga dengan Indosat, Ooredoo, dan sebagainya. Konsep penting berikutnya adalah peering. Ini adalah proses berteman atau bentuk komunikasi antar tetangga. Dua router BGP yang saling bertukar informasi routing. Ada dua jenis utama peering. Yang pertama itu ada eBGP atau external BGP yang terjadi antara router di AS yang berbeda. Dan yang kedua ada iBGP atau internal BGP yang terjadi antara router di dalam AS yang sama. Selanjutnya, konsep penting dalam BGP tahap kedua yaitu informasi apa saja yang dipertukarkan oleh router BGP ini. Nah, di sini ada dua jenis informasi utama. Yang pertama itu ada NLRI atau Network Layer Reachability Information. Ini adalah informasi tentang jaringan mana saja yang bisa dijangkau melalui AS tersebut. Nah, bentuknya biasanya adalah alamat jaringan IP atau prefix beserta ukuran jaringan. Contohnya, sebuah router BGP itu bisa mengumumkan, saya tahu cara mencapai jaringan 192.168.1.0/24. Nah, dan yang kedua itu ada path attribute. Ini adalah informasi tambahan yang menyertai NLRI dan menjelaskan karakteristik jalur atau path menuju jaringan tersebut. Nah, informasi ini sangat penting karena digunakan oleh router BGP yang memilih jalur terbaik dan juga untuk menerapkan kebijakan routing. Contohnya ada AS path atau daftar AS yang dilewati. Yang kedua itu ada origin atau asal rute. Dan yang ketiga itu ada next hop atau router berikutnya yang harus dituju. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai bagaimana BGP itu bekerja. Secara garis besar, begini cara kerja BGP. Yang pertama, ada router BGP yang saling berkenalan atau membentuk sesi peering. Tuh. Setelah itu, mereka akan saling bertukar informasi routing melalui pesan update yang berisi NLRI atau path attribute. Setelah router BGP akan menyimpan informasi di dalam buku catatan, dalam sebuah buku catatan yang disebut RIB atau Routing Information Base. Ketika ada banyak jalur yang tersedia menuju jaringan tersebut, router BGP akan menggunakan serangkaian aturan yang kompleks untuk memilih jalur terbaik. Jalur terbaik yang dipilih inilah yang kemudian digunakan untuk meneruskan data. Nah, mengapa BGP itu sangat penting? Nah, mengapa sih BGP ini begitu krusial? Yang pertama, BGP adalah tulang punggung internet. Tanpanya tidak akan ada cara yang efisien lagi jutaan jaringan di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi. Kedua, BGP dirancang untuk skalabilitas. Ia mampu menangani besarnya dan kompleksitas internet yang terus berkembang dengan jumlah rute yang sangat banyak. Dan yang ketiga, BGP itu memberikan fleksibilitas kebijakan. Ini memungkinkan organisasi untuk menerapkan kebijakan routing mereka sendiri. Misalnya, memilih jalur tertentu karena alasan bisnis, keamanan, dan juga performa. Nah, bayangkan
betapa rumitnya mengelola lalu lintas internet tanpa adanya peta atau aturan yang jelas seperti yang disediakan oleh Borded Gateway Protocol ini. Oke, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kita bisa katakan bahwa EGP adalah kategori protokol yang menghubungkan negara-negara jaringan dan BGP adalah rajanya. Nah, protokol EGP yang paling dominan dan vital saat ini. BGP memungkinkan pertukaran informasi tentang jaringan yang dapat dijangkau dan kebijakan routing antar AS yang berbeda. Inilah yang menjadi fondasi bagi internet modern yang kita gunakan sehari-hari. Tanpa BGP, konektivitas global di dunia maya tidak akan mungkin terwujud. Begitu. Nah, mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama belajar saja. Saya juga belajar, teman-teman yang nonton juga belajar. Gitu. Oke. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.